Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Zahra N dengan nomor absen 11 dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Cibeber akan menyampaikan laporan kegiatan pengamatan bioteknologi konvensional pembuatan keju berbasis fermentasi, mata pelajaran biologi dengan Ibu Yuyu Yulia sebagai guru pengampu. Ini dia laporannya. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan semacamnya, dan ada bioteknologi modern yang menggunakan teknologi-teknologi. Dalam bioteknologi, salah satu yang mudah diamati adalah pengolahan pangan. Pengolahan pangan ini bisa dilakukan dengan cara fermentasi, sebab dalam prosesnya fermentasi memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Seperti halnya pada pembuatan keju. Keju adalah salah satu produk susu yang banyak dikonsumsi dan dibutuhkan dalam pengolahan berbagai jenis masakan. Pada prinsipnya, keju dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Nah, pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi, untuk mengetahui proses pembuatan keju berbasis fermentasi, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan bioteknologi konvensional pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembuatan keju berbasis fermentasi ini dilaksanakan di kediaman teman saya, Harsha Randiansyah, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 dengan saya sendiri sebagai pelaksananya. Nah, bahan dan alat yang digunakan dalam proses pembuatannya ada 4 sendok makan cuka, sendok wadah, 1/4 sendok teh garam, gelas, panci, saringan, dan susu 500 ml. Yang harus dilakukan setelah menyiapkan alat dan bahan yaitu tuangkan 500 ml susu full cream atau hitungannya 2,5 gelas ke dalam panci. Setelah itu, nyalakan kompor dan rebus susu yang sudah dituangkan ke dalam panci tadi hingga mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan kompor dan diamkan selama 7 menit. Setelah itu, masukkan 4 sendok makan cuka makan untuk memisahkan dadih dan air dadih. Nah, yang menggumpal-gumpalnya itu disebut dadih. Aduk sampai rata selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian siapkan saringan dan saring dadih agar terpisah dengan air dadihnya. Kalau misalnya ada kain bersih, bisa menggunakan kain bersih, jadi diperas. Tapi kalau tidak ada, menggunakan saringan juga tidak masalah. Pindahkan dadihnya ke dalam wadah ya. Nah, jika sudah semua, tambahkan 1/4 sendok teh garam ke dalam dadih yang sudah disaring tadi, kemudian aduk hingga merata. Setelah selesai, tutup wadah dan masukkan ke dalam lemari es selama 1-2 hari. Jangan ditaruh di freezer, taruh di bawah freezer saja. Menyimpan keju di freezer pada proses ini dapat merusak kandungan di dalamnya. Nah, itu tadi langkah-langkah pembuatan keju berbasis fermentasi. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan sebesar Rp11.000. Setelah diamati, ternyata dari proses pembuatan keju itu banyak hal yang mengalami perubahan, seperti pada saat setelah diberikan cuka, itu kan susu asalnya cair, langsung terbagi menjadi 2 bagian, tidak hanya cair saja tetapi juga ada bagian susu yang memadat yang menggumpal menjadi dadih. Kemudian setelah didiamkan dalam lemari es selama 2 hari, keju tersebut memadat dan mengeras. Aromanya seperti wangi susu, bertekstur lembut dengan rasa gurih seperti keju pada umumnya. Jadi sebenarnya pemanasan susu pada tahap awal itu dilakukan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh.
Bakteri-bakteri ini nantinya akan memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Nah, kemudian saat pemberian cuka makan ke dalam susu, itu kan langsung menggumpal-gumpal ya. Sebenarnya, saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu seperti protein, kasein, lemak, dan yang lain-lain itu menggumpal dan membentuk dadi. Jadi, penambahan asam cuka pada susu mengakibatkan struktur protein yang terkandung dalam susu rusak sehingga susu menggumpal. Kemudian penambahan garam pada tahap-tahap air itu sebenarnya bukan hanya untuk menambahkan cita rasa pada keju, tetapi garam juga berfungsi untuk menghilangkan kadar air berlebih, mengeraskan permukaan keju, melindungi keju agar tidak kering, serta mengawetkan dan memurnikan keju. Kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan adalah 1. Ternyata pembuatan keju melalui fermentasi adalah salah satu contoh dari bioteknologi konvensional karena dalam prosesnya, pembuatan keju ini memanfaatkan peran bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Yang kedua, dalam proses pembuatannya, keju melewati beberapa tahapan penting seperti pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Yang ketiga atau yang terakhir, suhu ternyata sangat berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya tahan keju. Seperti pada saat pemanasan, semakin tinggi suhu yang digunakan, maka keju olahan yang dihasilkan akan semakin keras. Sekian laporan yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.